Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Di sini nanti kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tujuan pembelajarannya Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikan sebuah lagu. Mau tahu lagunya? Nah, dengarkan ya. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14,
Kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendembulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi adalah satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama yaitu lamba atau lambo. Merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Sedangkan yang kedua adalah palari. Merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Chos-Krak. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tadi. Contoh paragraf pertama. Ide pokoknya
Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk paragraf kedua dan seterusnya, anak-anak cari sendiri di rumah. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya juga telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, sekarang akan kamu pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya adalah budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Dua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. 3. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. 4. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip-hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur.
2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh anak muda dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak-anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Mari kita amati gambar berikut. Manakah yang menunjukkan budaya asli Indonesia? Dan manakah yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri? Anak-anak, mari kita berlatih menghubungkan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Contohnya seperti ini. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bis, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara, serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak baru bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibanding dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Anak-anak, peta ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia.
Nah, sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia dengan memasukkannya ke dalam tabel seperti dalam bukumu halaman 166. Sedangkan yang ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Kamu juga sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia dan hasilnya masukkan dalam tabel dalam buku paketmu halaman 167. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Kemudian tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tuliskan pada kolom seperti ini. Layaknya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.